Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendemokan update aplikasi Prasensi versi 2.4.8 ya. Oke, langsung saja kita menuju halaman login, username dan password. Oke, kita klik masuk. Nah, di sini tampilannya ya. Ini versinya 2.4.8. Versi database-nya 2.3.6 ya, dan daftar update-nya ada di sini semua. Ada sekitar berapa ini? 22 updatean ya. Nah, untuk updatean yang pertama itu di halaman dashboard. Jadi di halaman dashboard ini sudah ditambahkan beberapa updatean. Yang pertama jumlah hadir ya. Nah, di sini jumlah hadir guru nanti itu akan disesuaikan dengan keterangannya. Misal kalau yang nggak hadir ataupun ada izin di sini tidak muncul di sini. Tapi kalau di versi sebelumnya itu akan muncul semua di sini, bagi yang sakit, izin ataupun dinas luar. Begitu juga dengan jumlah hadir siswa ya. Kemudian ada namanya action button. Nah, di dalam jumlah GTK, jumlah siswa, kemudian jumlah yang hadir siswa maupun GTK ini sudah ditambahkan action button. Jadi ketika ini diklik maka akan menuju, misal kalau GTK, kalau kita klik ini akan menuju ke halaman daftar GTK. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita klik siswa itu akan menuju ke halaman daftar siswa ya. Kemudian yang bagian ini ya. Jadi ketika kita klik daftar hadir jumlah GTK yang hadir, jadi dia akan memberikan rincian semua yang hadir di sini ya. Jadi ada yang hadir, ada izin berapa, sakit berapa orang, bolos berapa orang pada hari yang dipilih, pada hari yang aktif ya. Begitupun alfa dan lain sebagainya. Jadi semua alfa karena belum absen pada hari ini ya. Begitu juga dengan siswa. Untuk siswa ya. Jadi untuk siswa ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut kalau sudah ada yang absen. Jadi itu ya. Untuk update-annya sudah ditambahkan action button ya, action button dan rincian kehadirannya. Jadi ketika kita klik ini, misal jumlah hadir GTK, ada rincian kehadirannya. Begitu juga dengan siswa ya. Ini ada jumlah rincian kehadirannya ya. Jadi semua alfa. Seperti itu ya. Kemudian ada di menu pengaturan lagi. Di menu pengaturan ada beberapa yang ditambahkan. Contohnya seperti pengaturan bagian izin ya. Bagian izin ini, nah untuk izin lokasi kita sudah pisah. Ini lokasi absen mandiri, itu maksudnya yang ada di HP maupun login di akun masing-masing. Itu diaktifkan lokasinya. Kemudian izin lokasi di halaman scan QR code. Ini sudah dipisah izin lokasinya ya. Kemudian ada namanya izin pop-up jadwal. Nah, jadi ada izin pop-up jadwal. Jadi biasanya di versi sebelumnya ketika kita refresh, itu akan muncul pop-up jadwalnya di sini. Jadi di versi 2.4.8 ini sudah ditambahkan pilihan. Apakah mau ditampilkan jadwalnya ketika login, awal login atau tidak. Contoh kita aktifkan ini. Penambahan pop-up login jadwal contoh. Oke. Sudah kita aktifkan, coba kita refresh. Nah, otomatis ini akan muncul nih jadwalnya di sini ya. Seperti itu. Nah, coba kita nonaktifkan kembali bagian pop-up jadwal ya. Nah, kemudian ada lagi penambahan pilihan cetak izin. Oke. Kemudian ini ada dipisah ya untuk izin single present QR code-nya. Jadi GTK sudah sendiri, siswa juga sudah sendiri. Nanti kita lihat tampilannya seperti apa ya. Kemudian ada lagi penambahan di bagian pengaturan bagian print. Nah, jadi ini maksudnya print ini IP server printer, kemudian nama printer yang sudah di-share ya. Jadi ini digunakan untuk mencetak
surat izin pas jam pelajaran, dan surat keterangan terlambat. Jadi ini digunakan nanti ya. Jadi itu beberapa penambahan bagian pengaturan untuk izin dan print ya. Kemudian ada namanya di bagian mana ya, jadwal dulu ya, jadwal dulu. Oke, di bagian jadwal. Nah, di bagian jadwal, misal kita pilih dulu tahun, kemudian semester, tampilkan. Nah, di bagian jadwal ini kita sudah tambahkan ya, itu fitur untuk perbaikan edit jam pelajaran. Nah, contoh salah satu. Nah, edit jam pelajaran, misalnya ini hari Sabtu ya. Ini edit jam pelajarannya. Kita bisa mengganti nama pendidiknya ya, nama pendidiknya ini bisa kita ganti, bisa kita edit. Di versi sebelumnya ini nggak bisa diedit ya. Jadi walaupun kita ganti di sini kalau versi sebelumnya, tapi setelah disimpan, nah nama pendidiknya masih nama yang awal. Nah, kalau yang ini bisa kita ganti ya. Misal kita ganti ke guru 3 ya, harinya hari Sabtu. Oke, tetap. Nah, ini sudah berganti ke guru 3 seperti itu. Kita mau kasih kembali ke guru 1 juga boleh. Oke. Nah, mana dia? Hari Sabtu ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi itu fitur untuk edit jadwal. Fitur selanjutnya itu ada di menu absen. Nah, untuk menu absen ini sudah kita pisah tersendiri, jadi sudah terkumpul semua di satu menu ini, absensi ya. Di sini ada beberapa menu absen, ada absen umum, absen kegiatan khusus, absen izin jam pelajaran, kemudian ada absen manual. Jadi semua sudah terkumpul di sini. Misal kalau kita klik ini absen umum, nah maka tampilannya ini seperti ini ya. Semisal tadi ada di pengaturan, izin single QR code-nya sudah dipisah. Misal kita aktifkan yang GTK ya. Kita aktifkan yang GTK, kemudian simpan. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, ini tampilannya masih seperti ini. Coba kita refresh ya. Nah, jadi ketika diaktifkan izin single QR code-nya salah satu, maka akan muncul single QR code-nya di sini. Misal ini yang untuk guru, berarti siswa harus scan melalui halaman ini. Kemudian guru itu menycan yang QR code-nya ini menggunakan aplikasi Android. Ya, begitu juga kalau diaktifkan hanya untuk siswa. Gurunya absen melalui halaman QR code, ya, sama. Tapi kalau dua-dua aktif, misal dua-dua aktif seperti ini, dua-duanya diaktifkan ya, single QR code-nya. Nah, maka ini coba kita lihat sini, kalau diaktifkan dua-dua. Nah, kalau dua-dua aktif, maka yang muncul dia di sini. Hanya semuanya langsung scan single QR code ini ya, seperti itu kalau dua-dua sudah aktif ya. Sekarang kita kembalikan dulu supaya kita bisa absen nantinya. Ini tidak, ini tidak ya. Nah, kita simpan. Kemudian ada pilihan yang berikutnya, tampilan yang ada di sini di halaman scan QR code ya. Jadi tampilan sini sudah ada tombol untuk mengganti kamera tanpa harus mengganti di linknya ya. Jadi di sini bisa kita klik di sini, langsung otomatis nanti terganti kalau ada lebih dari satu kamera ya. Bisa langsung ganti di sini. Oke. Itu tambahan yang berikutnya. Kemudian untuk absen umum ini, misal guru mau absen ya, guru mau absen itu ada keterangan terlambat ya, keterangan terlambat sesuai jam awal pelajaran ya, sesuai jam awal pelajaran ya. Sekarang kita coba absen siswa dulu ya. Siswa kita ambil 004 contoh. Oke. Nah, kita absen nih. Enter. Assalamualaikum siswa 4.
Nah, ini sudah. Kemudian kita jadi ini ya. Nah, kemudian kita tes siswa berikut 003 ya. 003. Assalamualaikum siswa 3. Nah, sekarang kita coba yang absen pulang. Coba kita izinkan absen pulang supaya bisa kelihatan ada yang sudah absen pulang dan belum. Jadi untuk penambahan ini izin absen pulang juga sudah diperbaiki ya. Jadi ini kalau izin pulang lebih awal ini sudah diperbaiki. Kalau sebelumnya ada pilihan ya dengan tidak. Nah itu semisal kita lupa menonaktifkannya kembali, maka di hari berikutnya ada yang sudah bisa absen pulang walaupun masih pagi. Nah sekarang sudah ditambahkan menggunakan tanggal. Nah tinggal kita aktifkan, dia boleh pulang lebih awal itu pada tanggal berapa, sehingga pada hari berikutnya ketika ada yang scan tidak lagi bisa pulang lebih awal walaupun di sini kita aktifkan begitu. Jadi disesuaikan dengan tanggal. Ini menghindari ketika kita lupa menonaktifkan kembali. Jadi kita pilih tanggal 23 sesuai tanggal hari ini agar dia bisa pulang lebih awal. Oke. Nah, lanjut kita coba tes absen pulang yang kelas yang 3 tadi ya. Terima kasih siswa 3. Sudah absen pulang yang siswa ketiga ya. Siswa 3. Jadi ini ada yang sudah absen pulang dan ada yang belum absen pulang. Ya. Sekarang coba kita lihat di bagian rinciannya tadi. Nah, di sini sudah ada 2 orang yang absen ya. Sini 2 orang yang absen. Coba kita lihat rinciannya ya. Nah, di sini sudah ada yang hadir 2 orang ya. Yang hadir 2 orang nih ya. Kemudian yang alpha ada keterangannya tinggal 2. Nah, misal ada yang sakit atau izin, nah coba kita tes. Input absensi manual. Absen manual ya. Nah, ini siswa guru kelas A1, misal siswa 1 dia keterangan sakit ya, nggak usah pakai notif, tanggal 23. Nah ini juga bagian daripada updatean ini ya, tampilan tanggalnya ini sudah diperbaiki. Oke, tampilan tanggalnya sudah diperbaiki seperti ini. Oke, alasan tes. Nah, kemudian kita simpan. Oke, data absensi sudah masuk. Sekarang kita coba lihat bagian hadir ada 2, bagian alpha 1 saja. Nah, tadi ada keterangan sakit. Nah, di sini sudah ada keterangan sakit 1 orang, siswa 1. Jadi seperti itu. Itu absensi manual ya. Jadi di keterangan biasanya kalau di versi sebelumnya kalau ada yang sakit, izin ataupun yang lain-lain juga akan muncul daftarnya di sini, jumlah hadirnya. Nah, di sini tadi harusnya kan 3 orang nih. Sini ada 2 yang hadir, ini 1 yang sakit. Nah, di sini sudah diperbaiki jumlahnya seperti itu. Ya, itu di versi yang 2.4.8. Kemudian ada namanya di absen kegiatan khusus itu. Sekarang kita sudah bisa menambahkan izin untuk kegiatan absensi khusus ya, kegiatan khusus. Jadi kita bisa tambah izinnya itu di mana, itu ada di absensi manual dengan cara kita pilih kegiatan khusus, pilih kegiatannya apa, misal paskibra ya, siswa kelas ini misal siswa 3 tadi sudah, siswa 2 contoh ya, siswa 2 dia sakit. Nah, oke, ini untuk kegiatan khusus. Oke, tinggal ditambah. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi namanya jam absen. Oke.
ada penambahan keterangan bolos. Ya, penambahan keterangan bolos ya. Nah, semisal ada siswa yang bolos, tinggal kita tambah di sini di absensi manual. Bagian absensi harian siswa, misal siswa yang bolos itu yang tadi sudah hadir, siswa misal ya, siswa 4. Contoh, dia sudah absen datang tapi dia bolos. Nah, bisa kita pilih di sini. Dia pulang lebih dulu tanpa sepengetahuan. Ya, kita klik bolos. Oke. Tersimpan. Jadi di sini keterangan ada yang bolos 1. Bolos 1, sakit 1, hadir 1. Nah, seperti ini. Nah, jumlah hadirnya juga sudah berubah di sini. Tadi 2, sekarang sudah jadi 1. Nah, yuk kita lihat ini ya. Jadi hadir 1, ada yang bolos 1, sakit 1, tidak hadir 1 orang. Jadi seperti itu, ada rincian kehadirannya. Kemudian ada apa lagi ini? Oke, ada tambahan fitur baru yaitu absen izin jam pelajaran. Jadi ini ada tambahan absen izin jam pelajaran. Seperti itu. Ini belum ada yang izin hari ini. Daftar siswa izin jam pelajaran. Jadi untuk absen kita tinggal klik scan QR code ini. Ya, begitu juga ada untuk absen ini ada di halaman guru maupun di halaman admin ataupun operator ya. Ini tinggal kita scan. Jadi untuk absensi ini yang izin jam pelajaran itu harus login dulu sebagai guru ataupun admin. Jadi kita tinggal scan. Nah, ini adalah tampilannya untuk absensi izin jam pelajaran. Nah, ini ada keterangan absensi izin jam pelajaran untuk sekolah SM Digital. Jadi seperti itu, ini daftar yang izin pada saat jam pelajaran. Sekarang kita coba isi yang izin pada jam pelajaran. Nah, di sini tadi di dashboard baru ada 1 yang absen ya, yang absen hari ini. Sekarang kita coba scan. Yang hadir hari ini siapa ya? Coba kita lihat. Yang hadir 003. Selain dari itu belum ada yang hadir. Coba kita lihat. Kita isi dulu ya. 003. Enter. Dan kita isi nih. Mulai izin dari jam sekian sampai jam berapa? Misal sampai jam 6. 06.00 ya. Keperluannya apa? Keperluan apa? Fotokopi. Nah, fotokopi. Pilih guru mapelnya yang sedang mengajar di kelas. Misal guru 1. Ya kan? Kemudian pilih printer. Ini kalau mau langsung cetak ya, kita pilih aja. Ini kalau mau langsung cetak, ada pilihan nih langsung cetak atau tidak. Kita tidak saja. Oke. Kemudian klik kirim. Berhasil menyimpan data izin siswa 3. Surat izin dalam proses cetak. Nah, ini kalau ini ya. Nah, keterangan izinnya sudah ada. Nah, semisal dia mau kembali pada saat jam itu ya bisa juga. Tinggal kita isi kembali. Tadi 003 ya yang izin, kemudian enter. Terima kasih siswa 3. Ini ya, dia sudah kembali. Ya. Kemudian semisal yang siswa lain juga mau izin tapi dia belum absen datang maupun pulang. Coba kita yang 004. Nah, 004. Oke, bisa. Ini dia tadi keterangan bolos yang ini ya. Oke, keterangan bolos. Coba kita yang lain, yang belum absen datang maupun pulang. 00 berapa ya? 002. Coba. Maaf, siswa 2 belum melakukan absen datang hari ini. Belum absen datang hari ini, siswa 2 ya. Jadi kalau belum absen datang, dia tidak akan masuk. Nah, seperti itu. Dia tidak akan masuk ya. Oke. Jadi kalau dia belum absen ya tidak bisa izin di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa lagi ya? Izin jam pelajaran. Kemudian ini di bagian rincian. Misal ada yang terlambat. Contoh jam absen dulu, kita lihat jam absensi. Kita bikin terlambat dulu contoh.
kita bikin terlambat. Hari Sabtu kita edit. Jam terlambat. Jam 5.30. Terlambat. Ya, terlambat jam 5.30. Sekarang sudah 5.39. Sekarang kita coba tes absennya terlambat ya. Coba kita lihat. Absen. Jadi ini 002 ya. Oke, kita tes. Siswa 2 Anda terlambat. Jam absen masuk sampai pukul 5:30 menit. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian rincian absensi harian. Jadi ada yang terlambat, ada yang bolos, ada yang sakit, ya. Kemudian, nah rinciannya tadi ada yang terlambat siswa ya. Nah di sini kita bisa cetak surat terlambat. Nah atau kemudian isi keterangan dulu. Nah ini isi keterangan terlambat ini. Keterangan untuk mengikuti jam pelajaran yang sedang berlangsung. Misal dari jam 5.39 sampai jam 7.07.00 ya. Keterangannya misal macet, contoh ya kan. Pilih printernya, kemudian diklik kirim. Nanti ini akan tercetak ya, seperti itu. Jadi ada tambahan fitur seperti itu ya. Kemudian absen manual sudah, oke. Ya. Sekarang kita akan coba absensi kelas, ya, absen kelas. Tadi yang ada jadwalnya hari ini, coba kita refresh. Oke, jadwal hari ini. Guru 1 ya. Sekarang kita coba login sebagai guru 1. Kita ambil passwordnya dan kita login pakai guru 1. Guru 1. Oke. Nah, sekarang kita coba absensi kelas. Oke, absen kelas. Kita pilih kelas ini, mapelnya fisika, tampilkan. Nah, ini sudah pada absen semua tadi. Sudah pada absen semua. Misal kalau kita reset absen kelasnya. Nah, itu mana ini? Coba kita tambah dulu 1 orang siswa ya. Oh, bukan sebagai operator. Guru 1. Nah, oke. Sekarang kita coba absen kelas. Nah, ini siswa 1, 2, 3 tadi belum melakukan absen datang, sehingga untuk absen kelasnya dia tidak bisa absen ya. Jadi untuk absen kelas ini harus absen datang dulu agar bisa melakukan absensi kelas. Jadi dengan kata lain bahwa ketika dia tidak absen maka anak tersebut dikatakan alpha ya, dikatakan alpha. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau belum absen datang maka dia tidak bisa absen kelas. Oke, jadi ada perbaikan seperti itu ya. Nah, kemudian ada misal kita coba absen dulu ini. Sakit, hadir. Nah, yang ini apa? Pulang lebih awal atau izin, contoh ya. Tanpa notif. Ya, kemudian kita simpan. Oke, sudah semua masuk 4. Nah, jadi ada keterangan. Ini sakit, izin ya. Ini tadi belum absen datang. Ya. Nah, sekarang sudah isi absen kelas, kita coba isi jurnal. Nah, isi jurnal lagi nih, biar bisa rekapannya. Jurnal fisika, contoh
sudah tersimpan di jurnal, ya. Kemudian di bagian rekap, nanti di rekap itu, nah ini rekap seperti biasa. Kemudian di sini di bagian guru ini sudah dibuatkan menu absen ini. Jadi ketika mau absen umum bisa klik ini, absen kegiatan khusus ini, dan seterusnya, ya. Sekarang kita ke menu admin, halaman admin. Di halaman admin yang ingin kita lihat adalah di bagian rekap absensi, ya. Rekap absensi ini, nah rekap absensi dulu, ya. Nah, rekap absensi misal absensi umum, oke. Jadi ada yang tadi keterangannya, ada yang bolos dan lain-lain, ya. Coba kita lihat. Ini siswa, pilih tahun, pilih kelas, tanggalnya hari ini, ya. Tanggal hari ini tampilkan. Nah, ini ada keterangan. Oke. Jadi macam ini tadi siswa 1 2. Oke. Nah, siswa 2 dikatakan alfa. Siswa 2 dikatakan alfa walaupun dia sudah absen, ya. Walaupun dia sudah absen karena dia tidak absen datang. Nah, karena dia tidak absen datang. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, dia hanya absen, dia tidak absen pulang, ya. Dia hanya absen datang nih. Nah, kemudian pulangnya dia tidak absen. Maka siswa tersebut dinyatakan alfa karena dia tidak absen pulang. Ini, ya. Nah, ini keterangan bolos. Ini keterangan sakit. Jadi keterangan bolos ini juga sudah ada tambahan di bagian poin absensi. Jadi ini contohnya -9 poinnya, seperti itu. Jadi yang ada keterangan hadir itu, yang bisa keterangan hadir itu adalah yang sudah absen datang maupun pulang. Yang hanya absen datang saja maka dia akan keterangan alfa. Ini belum keterangan, belum absen pulang, seperti itu, ya. Itu bagian rekap absensi. Kemudian ada namanya jurnal, cetak jurnal ini, ya. Jurnal ini di halaman admin, kalau di halaman admin itu dia hanya apa istilahnya? Dia hanya bisa cetak 1 hari untuk semua kelas. Untuk satu kelas itu semua guru, ya. Nah, kalau sekarang bisa cetak per guru, ya. Per kelas per guru. Contoh ini tanggalnya hari ini, ya. Kemudian ini pilih gurunya siapa tadi, guru 1 yang absen, coba tampilkan. Nah, di sini sudah bisa dilihat nih, baik dicetak juga sama juga. Jadi ini sudah ada di halaman admin, ya. Di halaman admin sudah ditampilkan, sama modelnya dengan cetak halaman guru, seperti itu. Kemudian ada tambahan apa lagi tadi, lupa, ya. Absen. Oh iya. Tambahan di kartu pengguna. Nah, di kartu pengguna ini coba kita lihat. Misal semua. Nah, di sini ada tambahan, ya, ada tambahan perbaikan gitu, ya. Nah, untuk kartu pengguna itu bisa langsung di-download dalam bentuk gambar dengan resolusi yang lebih tinggi, ya. Kalau sebelumnya sesuai ukurannya ini yang tampil, ya, ukurannya kecil seperti ini. Nah, kalau sekarang kita download, contoh kita download, dan kalau kita download ini tidak tersimpan di server, itu langsung terdownload di komputer lokal, ya. Contoh kita download gambar kartu, ini langsung terdownload seperti ini. Kita izinkan, ya, langsung terdownload. Ini ada banyak jadinya, ya. Nah, ini ada banyak nama guru 1. Jadi terdownloadnya kartu itu sesuai dengan nama penggunanya. Contoh kita buka ini. Nah, jadi kalau kita buka ukurannya jadi besar seperti itu, ya. Kalau sebelumnya kecil saja. Oke. Nah, sama halnya dengan kartu siswa. Nah, kita lihat kartu siswa. Jadi di kartu siswa misal kita per kelas, oke. Pilih tahun, kelas A1, pilih modelnya. Misal modelnya model 1. Ini sudah, tinggal kita download, sama akan masuk di komputer lokal langsung tanpa kita
capek-capek mau potong-potong lagi, mau cetak ini itu lagi ya. Jadi gambar yang sudah terdownload ini bisa langsung kita kirim ke bagian percetakan. Misal ini siswa 2. Nah, ini gambarnya dia agak besar. Jadinya kalau sebelumnya itu kecil saja ya. Seperti jadi resolusinya lebih bagus ya. Kemudian untuk kartu siswa ini di model 2. Model 2. Nah, sudah ada perbaikan. Model 2 ini sudah ada perbaikan, jadi sudah bisa diatur seperti yang model guru. Jadi kalau kita di guru tadi sudah atur, maka di sini juga akan mengikuti. Seperti misal ini ukuran gambarnya bulat ya. Coba kita ke guru dulu. Guru semua aja ya. Guru ini ya bulat. Nah, coba kita pengaturannya jadi kotak. Bentuknya kotak ya kan. Simpan. Kita refresh. Nah, jadi kotak. Nah, begitu juga nanti ketika kita buka yang siswa akan berubah sesuai pengaturan yang ada di guru tersebut. Nah, model 2. Nah, jadi akan menjadi kotak seperti. Jadi dia pengaturannya mengikuti yang ada di guru tadi. Begitu juga dengan apa istilahnya? Ini ukuran tulisannya ya. Jadi dia akan mengikuti pengaturan yang ada di guru. Jadi seperti itu untuk updatean kali ini ya. Kemudian satu lagi. Untuk absensi kegiatan khusus. Absensi kegiatan khusus. Jadi ada tambahan tombol verifikasi ini ya. Ada tambahan tombol verifikasi ini. Maksudnya apa ini tombol verifikasi? Coba kita lihat ya. Jadi tombol verifikasi itu berguna misal kegiatan khusus ini ingin diverifikasi atau diverifikasi oleh misal penjaga sekolah ataupun satpamnya ya yang tidak mempunyai akses ke bagian absensi kegiatan khusus. Jadi dia hanya boleh memverifikasi kegiatannya apakah si anak tersebut sudah selesai mengikuti kegiatan ini atau belum ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk updatean kali ini saya rasa cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.